Tahun 1258, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu dunia, jatuh dalam hitungan hari. Baghdad, jantung kekhalifahan Abbasiyah, rumah bagi para ulama, ilmuwan, dan peradaban besar. Namun pada tahun itu, langitnya menghitam oleh asap, sungai Tigris berubah warna, dan dunia Islam kehilangan simbol kejayaannya. Sejarawan Ibnu Katsir menulis bahwa tragedi ini termasuk musibah terbesar yang pernah menimpa umat manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kota sebesar Baghdad bisa runtuh begitu cepat? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini? Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir kita akan melihat bagaimana dari kehancuran ini justru lahir kebangkitan yang mengubah arah sejarah Islam. Inilah kisah runtuhnya Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kehancurannya, kita harus melihatnya dalam kemuliaannya. Baghdad bukan sekadar ibu kota, ia adalah mahkota dunia Islam. Didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kota ini dibangun dengan perhitungan matang, berbentuk melingkar, dilindungi tembok kokoh, dengan istana dan masjid berdiri di pusatnya. Namun kejayaan Baghdad bukan pada arsitekturnya. Kejayaannya ada pada ilmunya. Di kota inilah berdiri Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat manuskrip Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab. Tempat para ilmuwan berdiskusi tanpa henti. Al-Khwarizmi menyusun dasar aljabar. Ar-Razi menulis ensiklopedia kedokteran. Para astronom memetakan bintang. Para fuqaha merumuskan hukum. Sejarawan Al-Zahabi menggambarkan Baghdad sebagai pusat ilmu dan cahaya umat, tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan. Sementara para pedagang dari Tiongkok, India, Afrika, hingga Eropa memenuhi pasar-pasarnya. Baghdad adalah simpul perdagangan dunia. Ia adalah pusat politik, ekonomi, dan intelektual. Pada saat sebagian Eropa masih terpecah dalam kegelapan, Baghdad telah menjadi kota dengan rumah sakit modern, perpustakaan raksasa, dan sistem administrasi maju. Namun Al-Quran telah mengingatkan, dan berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, padahal ia dalam keadaan makmur. Quran Surat Al-Qasas, ayat 58. Kemakmuran tidak selalu menjamin keselamatan. Di balik kejayaan itu, kekuasaan Abbasiyah perlahan melemah. Wilayah-wilayah memisahkan diri, dinasti-dinasti lokal berdiri sendiri. Khalifah masih dihormati, namun kekuasaan real menyusut. Militer tidak lagi sekuat masa lalu. Persatuan umat retak oleh kepentingan politik. Ibnu Khaldun dalam analisisnya tentang peradaban menjelaskan bahwa setiap kekuasaan memiliki siklus. Ia lahir dengan semangat kuat, mencapai puncak, lalu melemah karena kemewahan dan perpecahan. Baghdad telah mencapai puncaknya. Dan ketika sebuah peradaban mencapai puncak, ia sering lupa satu hal, bahwa sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Jauh di timur, di padang luas Asia Tengah, sebuah kekuatan baru sedang tumbuh. Bukan kekuatan ilmu, bukan kekuatan diplomasi, tetapi kekuatan pedang. Dan ketika badai itu bergerak menuju barat, Baghdad masih berdiri dengan keyakinan bahwa kejayaannya akan melindunginya. Namun takdir sejarah sedang menulis babak baru. Sementara Baghdad menikmati sisa-sisa kejayaannya, di timur jauh, sejarah sedang bergerak dengan cara yang berbeda. Di padang-padang luas Mongolia, lahir seorang anak bernama Temujin. Kelak dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan. Ia bukan raja dari kota besar, ia bukan pewaris istana megah. Ia adalah anak padang rumput,
dibesarkan dalam kerasnya kehidupan nomaden. Namun dari kesederhanaan itu lahir kekuatan luar biasa. Temujin menyatukan suku-suku Mongol yang tercerai-berai. Ia membangun pasukan yang tidak bergantung pada tembok kota, tidak bergantung pada benteng, tidak bergantung pada kemewahan. Mereka bergantung pada kecepatan, pada disiplin, dan pada ketakutan yang mereka tanamkan. Kota-kota besar Asia Tengah jatuh satu persatu. Bukhara, Samarkand, Merv. Sejarawan Muslim Ibnu Al-Atsir yang menyaksikan invasi Mongol di wilayah timur menulis dengan getir, sejak Allah menciptakan Adam hingga zaman kita ini, belum pernah terjadi bencana sebesar ini. Ia bahkan menulis bahwa pena hampir enggan mencatat tragedi tersebut karena begitu dahsyatnya kehancuran yang ia lihat. Dan setelah Genghis Khan wafat, kekuatan Mongol tidak melemah. Di bawah cucunya Hulagu Khan, ekspansi bergerak lebih jauh ke barat. Mengke Khan, penguasa tertinggi Mongol saat itu, memberikan perintah tegas, hancurkan benteng-benteng yang melawan, tundukkan Persia, dan jika Baghdad tidak tunduk, maka jatuhkan ia. Pasukan Hulagu bukan sekadar pasukan berkuda. Mereka membawa insinyur Tiongkok, mereka membawa mesin pengepungan raksasa, katapel yang mampu menghancurkan tembok kota dalam hitungan hari. Ini bukan lagi serangan kecil. Ini adalah operasi militer terbesar yang pernah dihadapi dunia Islam saat itu. Dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidaklah merasa aman dari azab Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf, ayat 99. Sebagian kota memilih menyerah, sebagian melawan dan dihancurkan. Benteng Alamut runtuh, wilayah Persia takluk, dan akhirnya Hulagu mengirim pesan kepada Khalifah Al-Musta'sim di Baghdad. Pesan itu singkat dan tegas, tunduklah, bayar upeti, atau bersiaplah menghadapi kehancuran. Baghdad menerima surat itu, namun di dalam istana tidak semua menyadari bahwa badai ini berbeda. Sebagian mengira Mongol bisa dihadapi seperti musuh sebelumnya. Sebagian percaya bahwa wibawa Abbasiyah masih cukup untuk membuat lawan gentar. Tetapi badai tidak berhenti karena keyakinan. Ia bergerak karena kekuatan. Dan pasukan Mongol sedang bergerak menuju jantung dunia Islam. Di dalam istana Baghdad, duduk seorang khalifah bernama Al-Musta'sim Billah. Ia mewarisi nama besar Abbasiyah, mewarisi simbol kejayaan berabad-abad. Namun ia tidak mewarisi kekuatan yang sama. Ketika surat Hulagu sampai di Baghdad, isinya bukan sekadar ancaman, melainkan ultimatum, tunduk atau hancur. Sebagian penasihat menyarankan agar pasukan diperkuat, sebagian mengusulkan diplomasi dan pengiriman hadiah. Sebagian lagi percaya Mongol tidak akan berani menyerang pusat kekhalifahan. Namun waktu terus berjalan. Sejarawan Ibnu Katsir mencatat bahwa ketika ancaman itu datang, khalifah tidak mempersiapkan pertahanan secara maksimal. Tentara Abbasiyah tidak lagi seperti masa Al-Mu'tasim. Jumlahnya kecil, latihannya tidak solid, disiplin melemah. Wilayah-wilayah Islam lainnya tidak segera datang membantu. Persatuan yang dulu menjadi kekuatan, kini hanya menjadi kenangan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Sebagian sejarawan melihat tragedi ini bukan hanya karena serangan Mongol, tetapi juga karena kelemahan internal yang telah lama tumbuh, rasa aman yang berlebihan, ketergantungan pada masa lalu, keyakinan bahwa kejayaan lama akan selalu melindungi. Padahal di luar tembok kota, Hulagu tidak datang dengan nostalgia, ia datang dengan mesin perang. Awal tahun 1258, pasukan Mongol mulai bergerak mendekati Baghdad. Mereka mengepung dari berbagai sisi, membendung jalur sungai, memutus suplai makanan dan bantuan. Suara genderang perang menggema di kejauhan. Barulah saat itu, Baghdad menyadari bahwa ancaman ini nyata. Utusan dikirim untuk negosiasi, namun Hulagu telah memutuskan, Baghdad tidak akan sekadar ditundukkan, ia akan dijadikan pelajaran bagi dunia. Sejarawan klasik menulis bahwa ketika pengepungan dimulai, kepanikan menyebar di kota. Masjid-masjid dipenuhi doa. Orang-orang memohon pertolongan Allah. Namun persiapan militer tidak bisa digantikan oleh penyesalan. Dan seperti firman Allah, dan peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Quran Surat Al-Anfal, ayat 25. Ketika sebuah masyarakat melemah secara kolektif, dampaknya tidak hanya menimpa pemimpinnya,
tetapi seluruh rakyatnya. Beberapa hari kemudian, mesin-mesin pengepung mulai menghantam tembok Baghdad. Batu-batu besar beterbangan. Tembok yang berdiri puluhan tahun mulai retak. Sejarah sedang menulis detik-detik terakhir dari sebuah kekhalifahan yang pernah menguasai dunia. Dan kini, kita akan menyaksikan bagian paling kelam dari kisah ini. Akhir Januari 1258, Baghdad telah dikepung. Dari timur dan barat, pasukan Mongol membentuk lingkaran maut. Sungai Tigris diblokade. Desa-desa di sekitar kota dibakar. Mesin pengepung mulai bekerja. Katapel raksasa melontarkan batu sebesar bangunan kecil. Tembok yang dulu menjadi kebanggaan Abbasiyah bergetar di setiap hantaman. Setiap dentuman bukan hanya mengguncang dinding kota, tetapi juga mengguncang keyakinan penduduknya. Pada 5 Februari 1258, sebagian pertahanan Baghdad runtuh. Pasukan Mongol menerobos masuk. Beberapa hari kemudian Khalifah menyerah. Namun penyerahan itu tidak menghentikan tragedi. Tanggal 13 Februari 1258, pembantaian dimulai. Sejarawan Ibnu Katsir menulis bahwa orang-orang dibunuh di jalanan, di masjid-masjid, di rumah-rumah mereka. Al-Zahabi menggambarkan peristiwa ini sebagai musibah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Rumah-rumah dijarah, masjid dirusak, ulama dan cendekiawan dibunuh. Tidak ada perlindungan bagi ilmu, tidak ada perlindungan bagi kehormatan. Baitul Hikmah, pusat intelektual dunia Islam, dihancurkan. Manuskrip-manuskrip yang dikumpulkan selama berabad-abad dilemparkan ke Sungai Tigris. Para saksi menggambarkan air sungai itu menghitam karena tinta dan kemudian memerah karena darah. Ilmu yang pernah menerangi dunia lenyap dalam hitungan hari. Allah telah berfirman, dan berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, padahal ia dalam keadaan makmur. Quran Surat Al-Qasas, ayat 58. Baghdad adalah negeri makmur itu. Namun ketika benteng pertahanan rapuh, ketika persatuan melemah, ketika kekuasaan tidak lagi disertai kesiapan, kehancuran bisa datang secepat badai. Angka korban dalam sumber klasik sangat besar. Sebagian menyebut ratusan ribu, sebagian bahkan lebih dari itu. Sejarawan modern memperdebatkan jumlah pastinya, namun mereka sepakat pada satu hal. Ini adalah salah satu tragedi urban terbesar dalam sejarah abad pertengahan. Selama beberapa hari, kota itu dipenuhi mayat, bau kematian menyelimuti udara. Baghdad yang dulu menjadi pusat dunia, kini menjadi kota sunyi. Dan di tengah kehancuran itu, tinggal satu simbol terakhir dari kekuasaan Abbasiyah, sang khalifah. Di tengah reruntuhan Baghdad, di antara asap dan mayat yang belum terkubur, tinggallah satu simbol terakhir dari kejayaan Abbasiyah, Khalifah Al-Musta'sim Billah. Ia tidak lagi duduk di singgasana, ia tidak lagi dikelilingi para pejabat, ia adalah tawanan. Hulagu Khan telah menaklukkan kota. Namun bagi Mongol, kemenangan belum lengkap selama simbol kekuasaan itu masih hidup. Al-Musta'sim dibawa menghadap Hulagu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Hulagu memperlihatkan harta istana kepada sang khalifah, lalu bertanya, mengapa kekayaan sebesar ini tidak digunakan untuk memperkuat pasukan? Mengapa ia tidak disalurkan untuk membangun pertahanan? Pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban. Ia adalah penegasan bahwa kekuasaan telah berpindah tangan. Tak lama kemudian, keputusan diambil. Menurut riwayat paling masyhur dalam sumber klasik, khalifah terakhir Abbasiyah itu dibungkus dalam karpet, lalu diinjak-injak oleh kuda hingga wafat. Mengapa tidak dipenggal? Karena tradisi Mongol menganggap darah bangsawan tidak boleh ditumpahkan langsung ke tanah. Dengan kematiannya pada Februari 1258, berakhirlah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, sebuah pemerintahan yang telah berdiri sejak tahun 750 Masehi, lebih dari 5 abad sejarah, dari masa Al-Mansur, dari kejayaan Harun ar-Rasyid, dari puncak ilmu pengetahuan dunia, kini berakhir. Sejarawan Al-Suyuti mencatat peristiwa ini sebagai akhir resmi pemerintahan Bani Abbas di Baghdad. Setelah 5 abad berdiri, dunia Islam kehilangan pusat simboliknya. Allah telah berfirman, katakanlah, ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Quran Surat Ali Imran, ayat 26.
Kekuasaan yang dahulu diberikan, kini dicabut. Namun apakah ini akhir dari dunia Islam? Apakah peradaban itu benar-benar mati? Sejarah akan menunjukkan bahwa meski Baghdad runtuh, Islam tidak runtuh bersamanya. Namun luka 1258 akan menjadi bayangan panjang dalam ingatan umat. Dan dari kehancuran itu akan muncul babak baru. Setelah api padam, setelah darah mengering, yang tersisa dari Baghdad hanyalah sunyi. Kota yang dahulu menjadi jantung dunia Islam berubah menjadi bayangan kelam dari dirinya sendiri. Namun sejarah tidak berhenti di reruntuhan. Kabar jatuhnya Baghdad menyebar ke seluruh dunia Islam. Di Damaskus, di Kairo, di Anatolia, ketakutan menyelimuti para penguasa. Jika Baghdad bisa jatuh, maka tidak ada kota yang benar-benar aman. Mongol terus bergerak ke barat. Aleppo runtuh. Damaskus menyerah. Dunia Islam seperti kehilangan arah. Sejarawan mencatat bahwa banyak ulama saat itu menyebut tragedi ini sebagai musibah terbesar sejak awal sejarah Islam. Namun Al-Quran telah mengajarkan satu prinsip penting. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan kemudahan itu datang 2 tahun kemudian. Pada tahun 1260, di sebuah tempat bernama Ain Jalut, pasukan Mongol untuk pertama kalinya mengalami kekalahan besar. Dipimpin Sultan Mamluk Saifuddin Qutuz dan Panglima tangguh Baibars, pasukan Muslim berhasil mematahkan mitos bahwa Mongol tak terkalahkan. Kemenangan Ain Jalut bukan sekadar kemenangan militer, ia adalah kebangkitan mental. Dunia Islam menyadari kekuatan Mongol bisa dihentikan. Tak lama kemudian di Kairo diangkatlah seorang keturunan Abbasiyah sebagai khalifah simbolik. Memang bukan kekuasaan seperti dahulu, namun simbol persatuan itu dihidupkan kembali. Dan ironisnya, beberapa dekade kemudian, sebagian penguasa Mongol justru memeluk Islam. Ilkhanate di Persia masuk Islam. Bangsa yang pernah menghancurkan Baghdad menjadi bagian dari peradaban Islam itu sendiri. Sejarah berputar. Allah telah berfirman, dan masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 140. 1258 adalah masa kehancuran. Namun ia bukan akhir. Dari reruntuhan Abbasiyah, lahir Mamluk, kemudian Utsmaniyah, lalu kekhalifahan besar kembali berdiri di Anatolia. Peradaban Islam terluka, tetapi tidak mati. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari runtuhnya Baghdad, bahwa tidak ada kejayaan yang abadi, bahwa perpecahan adalah pintu kehancuran, bahwa ilmu tanpa kekuatan dan persatuan tidak cukup menjaga peradaban, namun juga bahwa umat yang beriman tidak pernah benar-benar hancur. Selama iman masih hidup, selama ilmu terus diwariskan, selama semangat untuk bangkit tidak padam, sejarah belum selesai. Baghdad adalah luka, tetapi juga pengingat bahwa kejayaan harus dijaga, bahwa persatuan harus dirawat, bahwa kekuatan dan moral harus berjalan bersama. Dan semoga kita tidak hanya mengenang tragedi 1258, tetapi mengambil hikmahnya.